Selamat pagi, kebahagiaan dan kesuksesan ditentukan oleh diri sendiri. Jadi, kita perlu melakukan berbagai cara yang menurut kita bisa membuat kita termotivasi dan bersemangat setiap harinya. Ingat, sukses itu proses, bukan protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang motivasi berprestasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Contohnya, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi pelajar seorang siswa. Selain itu, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seseorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri, atau disebut juga cognitive dissonance. Teori motivasi. Pertama, teori atribusi. Teori atribusi menemukan dua fenomena motivasi. Yang pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri, internal. Yang kedua, siswa yang percaya bahwa keyakinan atau gagal itu disebabkan oleh faktor luar diri atau eksternal. Nah, keyakinan inilah yang perlu diluruskan. Yang kedua, teori self-worth. Seseorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai atau dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri yang tidak berharga. Ketiga, teori ekspektasi. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Contohnya, saya yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mau mencoba, dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi itu penting. Keempat, teori humanistik. Dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang menggerakkan orang bertingkah laku. Pertama, kebutuhan fisik. Kedua, kebutuhan rasa aman, bebas suasana ancaman dan bahaya. Ketiga, kebutuhan untuk diterima dan dikasih sayangi atau dicintai. Keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Yang kelima, kebutuhan ingin tahu, mengerti, dan menyelidiki. Selanjutnya, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi teratur. Dan yang paling tinggi, kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Motivasi berprestasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat mencapai tujuan, menurut Atmoko dan Hidayah 2014. Purwanto 2014 mengatakan motivasi berprestasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah motivasi yang bertujuan untuk mengejar prestasi, yaitu untuk mengembangkan ataupun mendemonstrasikan kemampuan yang tinggi. Sedangkan menurut Susanto 2018, motivasi berprestasi adalah dorongan dalam individu untuk melakukan sesuatu sebaik mungkin demi mencapai kesuksesan. Jadi, motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dari dalam individu untuk melakukan aktivitas dalam rangka mengusahakan atau memperoleh hasil sebaik-baiknya berdasarkan standar kesempurnaan dengan segenap potensi dan dukungan yang dimiliki individu. Dalam hal ini, contohnya pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, maka akan cenderung memiliki energi yang berlebih untuk tetap bertahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit, hingga akhirnya siswa tersebut benar-benar bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab agar mendapatkan hasil nilai yang maksimal.
Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya sukses. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Dia melakukan sesuatu karena takut, jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, orang patuh pada bos karena takut dipecat, atau anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Nah, motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, inner motivation, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi faktor individual. Dalam hal ini, faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Yang kedua, faktor lingkungan. Maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasinya. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Kedua, lingkungan sosial merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Berikut ciri remaja dengan motivasi berprestasi. Remaja ini biasanya memiliki target untuk melakukan sesuatu dengan upaya yang terbaik. Misalnya saat menyelesaikan tugas, menghadapi ujian, mengikuti lomba, dan sebagainya. Mereka belum tentu juara di kelas atau di perlombaan, namun dalam mengejar tujuannya mereka tampak gigih, percaya diri, disiplin, pantang menyerah, dan all out alias habis-habisan. Lanjut, lebih suka dan puas terhadap hasil usaha sendiri. Sukses itu bukan karena nasib mujur tetapi hasil perjuangan. Selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Mereka orang yang kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai dengan kemampuan yang nyata dimiliki. Kemudian menganggap kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang, dan mencari kesempatan serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Berikut ini kiat-kiatnya. Pertama, tetapkan tujuan, yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah. Bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Kedua, susunlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin seminggu. Ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimistis, misalnya masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Selanjutnya, belajar cermat menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, berperilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Kemudian, perkaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik dalam diri. Sentuhan, perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat dimanfaatkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.